Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Febrianti Rahman Anjari di Sharing Pajak Emenko. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar rekan-rekan semua bisa terupdate ya bila kita sudah upload video terbaru. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait e-book pot PPh pasal 23 dan 26. Jadi di sini nanti ada dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 23 bila kita menerima lebih dari satu transaksi dari satu wajib pajak yang sama. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kita membuat bukti potong PPh pasal 26. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, kita akan mulai tutorialnya. Jadi pada video kali ini kita akan step-step ya tutorialnya dari membuat bukti potong, kemudian nanti menginputkan bukti bayarnya sampai dengan pelaporan SPT-nya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 23 bila kita menerima lebih dari satu transaksi dari satu wajib pajak yang sama. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu aturannya. Jadi di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 04 PJ 2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan atau pasal 26, kita bisa lihat di pasal 4. Di ayat 4 disebutkan bahwa pemotong pajak dapat membuat satu bukti pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kita lihat di pasal 4 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa satu bukti pemotongan hanya dapat digunakan untuk poin A, satu wajib pajak, poin B, satu kode objek pajak, dan poin C, satu masa pajak. Jadi, bila kita menerima beberapa invoice dari satu wajib pajak yang sama dan dalam masa pajak yang sama dengan kode objek pajaknya yang sama, maka kita bisa membuat satu bukti potong saja tanpa harus membuat beberapa bukti potong sesuai dengan invoice yang kita terima. Baik, pada kali ini saya akan membuat bukti potong melalui skema impor di Excel. Kalau begitu, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 23. Pertama, kita buka terlebih dahulu. Di sini ada transaksi PPh pasal 23. Nah, di sini adalah nama wajib pajaknya dan NPWP-nya. Jadi, kita menerima dua invoice dengan transaksinya sama ya, yaitu terkait dengan abonemen koneksi internet. Jadi kita memakai jasa dari pihak ketiga untuk menggunakan jasa internetnya. Di sini kita menerima dua invoice. Yang pertama, invoice-nya tertanggal tanggal 1 November 2020 dan yang satu lagi 1 Desember 2020. Kemudian kita membayar pajaknya di bulan Desember. Baik, kita buka terlebih dahulu skema impornya. Kita buka skema import di sheet PPh pasal 23. Kita isi di sini nomornya, nomor 1. Masa pajaknya 12, tahun pajaknya adalah 2020, tanggal pemotongannya tanggal 31 Desember 2020. Apakah ber-NPWP? Kita klik, kita isi Y,
Kemudian kita isi NPWP dari lawan transaksi kita. Untuk pengisian NPWP-nya tidak perlu menggunakan tanda baca, jadi kita hapus tanda titik dan tanda penghubungnya. Kemudian untuk NIK karena tidak ada, kita kosongkan saja. Kemudian ini terkait dengan nomor telepon dari lawan pajaknya, bila tidak ada kita bisa kosongkan. Kemudian kode objek pajaknya kita bisa lihat di sheet daftar kode bukti potong. Kita cari terkait dengan jasa internet ya. Oke, baik. Di sini kodenya adalah 2410426, yaitu jasa internet termasuk sambungannya. Kita copy kodenya. Penandatanganan bukti potong pengurus, kita isi Y. Untuk penghasilan brutonya, karena tadi ada 2 invoice dengan masing-masing tagihannya adalah 1.500.000, maka untuk penghasilan brutonya kita gabungkan saja nominalnya menjadi 3 juta rupiah. Kita masukkan penghasilan brutonya 3 juta rupiah. Kemudian kita mendapatkan fasilitas SKB atau DTP. Nah, karena kita tidak mendapatkan fasilitas, maka kita akan pilih N, artinya tidak mendapat fasilitas. Maka nomor SKB, nomor aturan DTP, dan NTPN DTP kita kosongkan. Selanjutnya kita isi dasar pemotongannya. Kita hapus dulu isinya. Baik, di dasar pemotongan ini kita akan mengisi nomor dokumen yang kita terima ya. Kita isi yang pertama. Nomor di sini mengacu pada nomor urut yang sudah kita isi di sheet 23. Di sini sama nomor 1, maka di dasar pemotongan pun juga nomor 1. Untuk jenis pajaknya kita isi 23. Jenis dokumen yang kita terima berupa invoice, berarti kita isi 02. Kemudian nomor dokumennya, kemudian tanggal dokumennya tadi 1 November 2020. Kemudian kita masukkan invoice yang kedua. Nomornya masih tetap sama ya. Nomor 1. Jenis pajaknya 23. Jenis dokumennya 02, kemudian nomor dokumennya tertanggal 1 Desember 2020. Nah, bila nanti ada beberapa invoice ya, misalnya ada 5, jadi nanti di dasar pemotongan juga diisikan 5 dokumennya atau 5 invoice-nya. Jadi nomornya ini diurutkan dengan nomor yang ada di sheet 23. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk membuat satu bukti potong bila kita menerima lebih dari 1 invoice. Pastikan wajib pajaknya sama, kemudian masanya juga sama, dan lagi kode objek pajaknya juga sama. Baik, kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 26. Baik, selanjutnya kita akan mengisi bukti potong PPh pasal 26. Baik, kita akan pilih di sheet 26. Kita isi nomornya nomor 1, kemudian masanya 12. Tahun pajaknya 2020. Tanggal pemotongannya kita isi tanggal 31 Desember 2020. Kemudian TIN atau tax ID number-nya kita bisa lihat di form digitinya ya, atau SKD-nya. Di sini tax ID number-nya tertera di sini. Kita isikan. Kemudian kita isi nama WP terpotongnya.
Di sini namanya adalah Bureau Funded Electronic Publishing. Kita masukkan. Kemudian di sini ada kolom tanggal lahir WP terpotong. Ini bagi wajib pajak yang berstatus orang pribadi ya. Jadi ketika kita bertransaksi dengan orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, maka nanti kita mintakan paspor atau kitasnya ya. Jadi di sini ada tanggal lahir wajib pajaknya. Kemudian di sini juga ada nomor paspornya dan nomor kitasnya. Nah, nanti bagi bertransaksi dengan orang pribadi luar negeri ini harus kita isi. Karena ini transaksinya dengan institusi atau sebuah entitas, maka kita mengisinya hanya nama WP terpotong dan alamat WP terpotongnya. Kita isi alamatnya. Kemudian nomor paspor, nomor kitas kita kosongkan saja. Kemudian kode negaranya kita cek ya, karena kita bertransaksi dengan negara Singapura, maka kita cek kode negara untuk Singapura. Kita bisa lihat di sheet daftar kode negara. Kita bisa cari ya. Di sini Singapura kodenya adalah SGP. Kita tulis di sini SGP. Kemudian untuk kode objek pajaknya kita bisa lihat di sheet daftar kode bukti potong. Karena transaksinya berupa royalti, maka kita akan cari ya. Nah, di sini ada royalti namun kodenya adalah 2410301. Itu untuk royalti bila berkaitan dengan PPh pasal 23. Untuk royalti yang PPh pasal 26 kita bisa cek di bagian paling bawah ya. Di bawah sendiri. Nah, kodenya dari 27 ini sudah termasuk PPh pasal 26. Maka kita akan cari yang royalti, kodenya 27103-01. Kita isi di sini. Kemudian penandatanganan bukti potong pengurus, kita isi Y atau yes. Kemudian penghasilan brutonya kita ambil ya. Di sini DPP-nya adalah 112 juta. Kita ambil. Jadi nanti ketika kita bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri, di sini ada nominal tagihannya adalah 6.500 euro. Kemudian kita konversikan ke rupiah, kita menggunakan kurs KMK atau kurs Kementerian Keuangan. Jadi saat kita menghitung pajaknya, kita pakai kurs KMK. Di situ kurs KMK tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Desember 2020, 1 euronya adalah 17.293,89 rupiah. Maka DPP-nya adalah dari 6.500 euro kita kalikan 17.000. Maka ketemunya adalah 112.410.285 rupiah. Ya, untuk PPh pasal 26 itu tarifnya adalah 20%. Namun bila negara tersebut memiliki tax treaty atau penghindaran pajak berganda atau biasa disingkat dengan P3B, maka kita harus cek terlebih dahulu bagaimana isi dari tax treaty tersebut. Karena tarif untuk pajaknya akan berbeda bila negara tersebut memiliki tax treaty. Nah, cara mengeceknya itu kita bisa akses di laman pajak.go.id. Kemudian kita pilih bagian internasional, kita pilih tax treaty. Kita klik, kemudian kita cari negara yang bersangkutan ya. Di sini kita cari negara Singapura. Nah, di sini ada dua bahasa, bisa bahasa Inggris ataupun Indonesia. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini tertulis persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura. Kita akan cari berapa tarif pajaknya untuk
pembayaran royalti. Kita bisa scroll bagian ke bawah, kita cari royalti. Ya, ada di pasal 12 royalti ya, di poin nomor 2 di sini. Royalti dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menerima royalti, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah bruto royalti tersebut. Karena di Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty, maka PPh pasal 26 atas pembayaran royalti kita kalikan 15% dari nilai DPP-nya adalah 112 juta. Maka PPh pasal 26 yang harus dipotong adalah 16.081.543 rupiah. Baik, kita masukkan penghasilan brutonya yaitu 112 juta. Kemudian perkiraan penghasilan netonya, karena pembayaran royalti ini tidak ada perkiraan penghasilan neto, maka kita bisa isi 100 ya. Artinya nilainya tetap sama yaitu 112 juta. Kemudian mendapatkan fasilitas NSKD atau DTP. Nah, karena ada tax treaty ya, maka kita mendapatkan fasilitas yang namanya SKD, yaitu surat keterangan domisili. Maka kita isi di sini SKD. Kemudian nomor tanda terima SKD-nya kita bisa peroleh melalui laman DJP online juga. Untuk tutorialnya bisa rekan-rekan saksikan di video selanjutnya. Nah, sekarang saya sudah menerima nomor SKD-nya ya. Di sini contohnya kita ambil nomornya, di sini kita copy. Kemudian tarif SKD-nya kita isi tadi, tarifnya sebesar 15%. Kita isi 15. Kemudian untuk nomor aturan DTP dan NTPN DTP tidak usah kita isi karena kita mendapat fasilitasnya adalah SKD saja. Kemudian setelah itu kita isi di sheet dasar pemotongan. Kita isi terkait dengan dokumennya. Nomor 1, kemudian jenis pajaknya adalah 26. Jenis dokumennya yang kita terima adalah berupa invoice, maka 02. Kemudian kita isi nomor invoice-nya. Baik, kita isi tanggal dokumennya tanggal 31 Januari 2020. Nah, setelah terisi semua, selanjutnya kita isi di sheet rekap ya. Di sini jumlah bukti potong PPh masa pasal 23 tadi ada 1 bukti potong, kemudian jumlah bukti potong PPh masa pasal 26 juga ada 1. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, setelah selesai untuk menginput skema impornya, langkah selanjutnya adalah kita akan impor ke iBupot-nya. Selanjutnya kita akan buka DJP online-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke DJP online. Untuk itu terlebih dahulu kita login. Kita masukkan NPWP-nya. Kemudian kita masuk ke iBupot-nya. Kemudian kita pilih impor Excel. Karena kita sudah membuat bukti potong di skema impornya. Kemudian kita pilih datanya, skema impornya. Kalau sudah, kita klik simpan. Data akan disimpan, Anda yakin, kita klik OK. Ya, proses selesai, kita klik OK. Oke, ini sudah berhasil untuk impor ya. Kemudian jangan lupa untuk refresh apakah skema impor kita berhasil untuk diimpor atau tidak. Kita refresh. Nah, kemudian muncul di sini bukti potong berhasil di generate. Artinya skema impor yang sudah kita buat kemudian kita
imporkan ke e-pot sudah berhasil untuk membuat bukti potongnya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat di bukti pemotongan. Kemudian kita bisa cek di daftar bukti potong pasal 23. Ya, ini sudah masuk ya untuk yang PPh pasal 23. 3 juta dengan jumlah yang dipotong 60.000. Kemudian untuk statusnya kita bisa lihat belum posting ke SPT-nya. Kemudian kita akan lihat terlebih dahulu bukti potong PPh pasal 26. Kita lihat di bukti pemotongan, kemudian di pasal 26, kita lihat di daftarnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Statusnya adalah normal, SPT belum dibuat ya. Nah, kemudian kita akan posting SPT-nya. Kita klik bukti pemotongan, kemudian kita klik posting ke SPT. Kita cek dulu ya tahunnya 2020, masa pajaknya 12, kemudian kita klik cari. Anda akan buat SPT baru, revisi ke 0, kita klik OK. Kemudian sudah muncul 2 bukti potong ya, kemudian kita posting. Buat SPT baru berhasil, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan input bukti bayarnya, kita bisa klik di SPT masa PPh, kemudian kita perekaman bukti penyetoran. Baik, selanjutnya kita akan pilih terlebih dahulu untuk tahun pajaknya, kita pilih tahun pajak 2020, kemudian masa pajaknya 12. Nah, kemudian akan secara otomatis akan muncul PPh yang dipotong dan kode billingnya. Kemudian kita akan input bukti store-nya atau bukti bayarnya. Terlebih dahulu kita akan input bukti bayar PPh pasal 23. Kita pilih surat setoran pajak, kemudian kita input NTPN-nya. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian kita pilih tahun pajaknya 2020. Kemudian kita klik simpan. Data pembayaran berhasil direkam, kita klik OK. Kemudian kita input bukti setor untuk PPh pasal 26. Kita input. Kita pilih surat setoran pajak. Kemudian kita masukkan NTPN-nya. Kemudian kita pilih tahun pajaknya 2020. Kemudian kita klik simpan. Data pembayaran berhasil direkam, kita klik OK. Kemudian kita cek di summary pembayarannya. Di situ PPh yang dipotong ada 16 juta dan 60.000. Kemudian PPh yang disetor masih 0, maka selisihnya masih sama ya. Jadi ini tandanya bahwa bukti bayar yang kita input tadi belum masuk ke SPT. Maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan bukti setornya ke SPT. Nah, caranya ada di SPT masa PPh, kita klik penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian di sini statusnya adalah lengkapi SPT. Maka aksi yang kita pilih adalah lengkapi. Lengkapi data SPT, kita klik OK. SPT ditemukan, kita klik OK. Nah, kemudian kita cek ya di sini PPh pasal 23-nya, PPh yang disetor 60.000, keterangannya belum masuk SPT. Kemudian di PPh pasal 26 juga jumlah yang disetor 16 juta, keterangannya juga belum masuk SPT. Kemudian di bagian penandatanganan kita pilih ya yang berhak untuk menandatangani. Kemudian kita klik simpan. Tambahkan bukti setor ini pada SPT, kita klik OK. Baik, di sini status SPT-nya masih proses, aksesnya kita klik refresh. Nah, di sini status SPT-nya berubah menjadi siap kirim. Maka aksi yang akan kita kirim adalah kita klik kirim. Kita cek sekali lagi SPT-nya apakah sudah benar. Ya, ini lampiran 1 ya terkait dengan daftar bukti potongnya. Ada PPh pasal 23 dan PPh pasal 26.
Kemudian di sini lampiran 2, kita cek bukti bayarnya. Kemudian induk SPT-nya. Kemudian kalau sudah kita kirimkan. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini ada, kita cek lagi ya di perekaman bukti penyetoran. Kita pilih terlebih dahulu tahun pajaknya dan masa pajaknya. Nah, di sini di summary pembayarannya, PPh yang dipotong tadi kan 16.861.542 dan juga PPh yang sudah dibayarkan ada 16.861.543. Ada selisih minus 1 atau LB Rp1. Nah, karena jumlah yang disetor lebih besar ya, selisih Rp1, maka tidak apa-apa. Kita coba lapor SPT-nya apakah bisa. Baik, kita balik lagi ke SPT masa penyiapan SPT-nya. Kita kirim. Tadi kita sudah cek ya, lampiran 1, lampiran 2, induk SPT-nya. Kemudian kalau sudah kita klik kirim. Kemudian kita klik. Nah, masukkan sertifikat elektroniknya, kita pilih filenya, kemudian kita masukkan passphrase-nya. Kemudian kita klik OK. SPT telah berhasil dikirimkan. Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis kita akan langsung menuju ke halaman dashboard-nya. Di sini sudah terlihat ya di daftar SPT yang telah dikirim untuk tahun atau masa pajaknya yaitu 12, tahun pajaknya 2020, statusnya sudah terkirim. Nah, di action kita bisa lihat BPE-nya atau bukti penerimaan elektronik. Nah, kita bisa lihat bahwa sudah terlapor. Nanti kita bisa download bukti pelaporan elektroniknya atau juga bisa kita klik print. Nah, nanti lihat bukti potong di sini actionnya juga bisa. Kemudian lihat SPT induk di sini juga bisa. Kemudian kalau mau download bukti potongnya bisa di request download bukti potongnya. Nah, itu tadi adalah tutorial dari pembuatan bukti potong melalui skema impor untuk PPh pasal 23 dan 26. Kemudian kita impor skemanya di Egbupot. Kemudian kita posting ke SPT, kemudian selanjutnya kita input bukti bayarnya, kemudian kita laporkan SPT-nya. Maka untuk rangkaian pelaporan Egbupot PPh pasal 23 dan 26 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga rekan-rekan semuanya bisa memahami dan mengaplikasikannya. Jika video ini bermanfaat, silakan rekan-rekan bisa share ke seluruh media sosial yang rekan-rekan punya. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.